Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Keunggulan penggunaan visur silen berbahan ionomer kaca adalah A. Mampu melepaskan fluor dalam jumlah besar. B. Mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. C. Memiliki kekuatan yang lebih besar dari visur silen berbahan resin. D. Mampu mengurangi perlekatan es mutans atau bakteri lain lebih baik. E. Memiliki kemampuan penetrasi yang lebih baik dari visur silen berbahan resin. Jawabannya adalah A. Mampu melepaskan fluor dalam jumlah besar. Pembahasan. Kelebihan dari visur silen ionomer kaca adalah kemampuan dalam melepaskan fluor dan pengaplikasian yang mudah, sedangkan untuk kekurangannya yaitu rendahnya daya tekan dan kekuatan tarik yang dimiliki oleh bahan ini. Visur silen ionomer kaca memiliki kemampuan melepaskan fluor yang dalam jumlah besar dan ikatannya dengan enamel lebih baik dari resin komposit. Pelepasan fluor yang tinggi memberikan kemampuan anti-kariogenik yaitu dengan cara menghambat demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi. Ikatan semen ionomer kaca ke jaringan enamel yang merupakan ikatan kimia dapat mencegah terjadinya kebocoran mikro, mencegah tertumpuknya plak sehingga dapat menghindari terbentuknya karies sekunder. 2. Seorang pasien datang dengan keluhan pembekakan gusi yang parah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan saat makan. Setelah melakukan pemeriksaan radiografis, didapatkan penebalan ruang ligamen periodontal. Pemeriksaan histologis memperlihatkan jaringan edema yang mengandung banyak sekali leukosit PMN yang berdegenerasi. Diagnosa terhadap pasien tersebut adalah A. Periodontitis apicalis akut. B. Abses alveolar akut. C. Abses alveolar kronis. D. Granuloma gigi. E. Kista radikuler. Jawabannya adalah B. Abses alveolar akut. Pembahasan. Indikasi dilakukannya apexogenesis adalah gigi dalam masa pertumbuhan dengan foramen apikal yang belum tertutup sempurna, adanya kerusakan pada pulpa koronal, sedangkan pulpa radikular dalam kondisi sehat. Terapi apexogenesis merupakan suatu kontradiksi pada gigi yang telah mengalami avulsi dan replantasi, gigi yang sangat goyang, gigi yang mengalami fraktur mahkota, gigi dengan fraktur akar yang horizontal yang berada dekat dengan gingival, dan gigi karies yang tidak dapat direstorasi. Bahan yang biasa digunakan dalam apexogenesis adalah mineral trioxide aggregate atau MTA. 3. Suatu prosedur pada pupa yang telah terinflamasi dan masih vital pada gigi yang akarnya belum berkembang sempurna untuk mempertahankan jaringan pulpa vital sehingga perkembangan gigi dapat menutup dengan sempurna menggunakan MTA disebut dengan A. Direct pulp cupping. B. Onlay. C. Revaskularisasi. D. Apexiogenesis. E. Pulpotomi. Jawabannya adalah D. Apexiogenesis. Pembahasan. Apexiogenesis adalah suatu prosedur yang melibatkan pulpa yang terinflamasi pada gigi permanen muda atau gigi yang perkembangannya akarnya belum sempurna. Tujuan apexogenesis adalah mempertahankan jaringan pulpa vital atau menyingkirkan jaringan pulpa yang terinflamasi reversibel sehingga perkembangan akar pada gigi permanen muda dapat menutup dengan sempurna. Terapi apexogenesis merupakan suatu kontraindikasi pada gigi yang telah mengalami avulsi dan replantasi,
gigi yang sangat goyang, gigi yang mengalami fraktur mahkota, gigi dengan fraktur akar yang horizontal yang berada dekat dengan gingival, dan gigi karies yang tidak dapat direstorasi. Bahan yang biasa digunakan dalam apexogenesis adalah mineral trioxide aggregate atau MTA. 4. Berikut ini adalah komplikasi yang dapat timbul akibat adanya supernumerary teeth sehingga perlu diberikan perawatan, kecuali A. Pergeseran atau rotasi gigi permanen, B. Crowding, C. Spasi yang tidak tertutup sempurna selama perawatan ortodontik, D. Mengganggu erupsi gigi susu sehingga terjadi delay eruption, E. Pembentukan akar gigi yang abnormal pada gigi tetangga. Jawabannya adalah D. Mengganggu erupsi gigi susu sehingga terjadi delay eruption. Pembahasan berikut ini adalah komplikasi yang dapat timbul akibat adanya supernumerary teeth sehingga perlu diberikan perawatan. A. Pergeseran atau rotasi gigi permanen, B. Crowding, C. Spasi yang tidak tertutup sempurna selama perawatan ortodontik, D. Mengganggu erupsi gigi permanen sehingga terjadi delay eruption, E. Dilaserasi atau pembentukan akar gigi yang abnormal pada gigi tetangga, F. Resorpsi akar gigi tetangga. 5. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh setiap aparatur negara dalam lingkungan Kementerian Kesehatan RI adalah A. Prorakyat, inklusif, responsif, efektif, bersih, B. Prorakyat, responsif, efisien, jujur, profesional, C. Prorakyat, berkesinambungan, paripurna, tanggung jawab, profesional, D. Prorakyat, profesional, responsif, efektif, tanggung jawab, E. Prorakyat, inklusif, paripurna, tanggung jawab, efektif. Jawabannya adalah A. Prorakyat, inklusif, responsif, efektif, bersih. Pembahasan. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh setiap aparatur negara dalam lingkungan Kementerian Kesehatan RI antara lain A. Prorakyat, B. Inklusif, C. Responsif, D. Efektif, E. Bersih. 6. Karies yang sudah mencapai bagian dentin atau bagian pertengahan antara permukaan gigi dan pulpa sehingga gigi mudah terasa ngilu saat terkena rangsangan dingin atau makanan yang asam dan manis adalah pengertian dari A. Karies profunda, B. Karies incipiens, C. Karies superficialis, D. Karies media, E. Karies dentin. Jawabannya adalah D. Karies media. Pembahasan. Jenis-jenis karies antara lain 1. Karies incipiens adalah karies yang terjadi pada permukaan enamel gigi atau lapisan terluar dan terkeras pada gigi dan belum terasa sakit kecuali telah sampai pada bagian dentino-enamel junction. Biasanya muncul perubahan warna hitam atau coklat pada enamel. B. Karies superficialis adalah karies yang sudah mencapai bagian dalam enamel. C. Karies media adalah karies yang sudah mencapai bagian dentin atau tulang gigi atau bagian pertengahan antara permukaan gigi dan pulpa. Biasanya terasa sakit saat terkena rangsangan dingin atau makanan asam dan manis. D. Karies profunda adalah karies yang telah mendekati atau mencapai pulpa sehingga terjadi peradangan pada pulpa. Biasanya terasa sakit saat makan atau secara tiba-tiba tanpa rangsangan. Pada tahap ini apabila tidak dirawat, maka gigi akan mati dan memerlukan rawatan yang lebih kompleks. 7. Berikut ini yang termasuk keuntungan dari prosedur pulpotomi pada gigi anak adalah A. Dapat diselesaikan dalam waktu singkat 1 atau 2 kali kunjungan. B. Pengambilan pulpa hanya di bagian akar gigi. C. Dapat mempertahankan hingga setengah jaringan pulpa sampai pembentukan akar lengkap. D. Terjadinya micro leakage dapat dihindari. E.
tingkat keberhasilan yang tinggi mencapai 100%? Jawabannya adalah A. Dapat diselesaikan dalam waktu singkat 1 atau 2 kali kunjungan. Pembahasan. Pulpotomi adalah pemotongan jaringan pulpa pada bagian koronal yang terinfeksi, kemudian diikuti dengan penempatan obat di atas orifis untuk menstimulasi perbaikan atau memufikasi sisa jaringan pulpa vital pada akar gigi. Keuntungan dilakukannya pulpotomi pada gigi anak antara lain: A. Perawatan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, umumnya 1-2 kali kunjungan saja. B. Pengambilan pulpa hanya pada bagian korona. Pengambilan pulpa pada bagian akar sulit dilakukan karena banyak ramifikasi. C. Iritasi instrumen dan obat-obatan pada jaringan periapex dapat dihindari. D. Jika perawatan gagal, dapat dialihkan pada perawatan pulpektomi. 8. Kejadian atau situasi yang timbul dalam asuhan kesehatan yang berpotensi atau telah nyata berakibat cedera atau kerugian yang tidak dimaksud atau diduga pada pasien merupakan pengertian dari: A. Insiden klinis. B. Nyaris musibah. C. Kesalahan medis. D. Kejadian tidak diinginkan. E. Kesalahan tindakan medis. Jawabannya adalah A. Insiden klinis. Pembahasan. Insiden klinis adalah kejadian atau situasi yang timbul dalam asuhan kesehatan yang berpotensi atau telah nyata berakibat cedera atau kerugian yang tidak dimaksud atau diduga pada pasien. Jika suatu insiden klinis akhirnya berakibat cedera pada pasien, kategorinya berubah menjadi KTD atau kejadian yang tidak diinginkan. 9. Hasil yang diharapkan dari praktik kedokteran yang baik meliputi: A. Perlakuan yang adil pada pasien. B. Asuhan yang secara klinis efektif. C. Terhindar dari potensi resiko klinis. D. Layanan dan asuhan yang tepat waktu. E. Efisiensi dan pemanfaatan sumber daya. Jawabannya adalah C. Terhindar dari potensi resiko klinis. Pembahasan. Hasil atau outcome yang diharapkan dari praktik kedokteran yang baik adalah pasien dan dokter yang menanganinya merasa puas. Kepuasan mencakup: A. Keselamatan pasien. B. Efisien dalam pemanfaatan sumber daya. C. Asuhan telah berfokus pada pasien. D. Layanan dan asuhan yang tepat waktu. E. Asuhan yang secara klinis efektif. F. Perlakuan yang adil pada pasien. 10. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi dari pemeriksaan sonde adalah: A. Mengetahui keberadaan karies gigi. B. Mengetahui kedalaman karies gigi. C. Mengetahui sensitivitas kavita gigi. D. Mengetahui ada tidaknya reaksi pulpa. E. Mengetahui ada tidaknya perforasi. Jawabannya adalah C. Mengetahui sensitivitas kavita gigi. Pembahasan. Sisa makanan yang tinggal dalam lubang karies harus dibersihkan dengan ekskavator. Kadang-kadang ada juga hal yang meragukan, misalnya dari permukaan oklusal terlihat karies kecil, tetapi dengan pemeriksaan dengan sonde dapat dirasakan kariesnya sudah dalam. Pemeriksaan dengan sonde harus dilakukan tanpa tekanan. Guna pemeriksaan dengan sonde untuk mengetahui: A. Mengetahui keberadaan karies gigi. B. Mengetahui kedalaman karies gigi. C. Mengetahui ada tidaknya reaksi pulpa. D. Mengetahui ada tidaknya perforasi. 11. Pada gigi posterior yang sering mengalami impaksi adalah sebagai berikut kecuali: A. Gigi molar 3 mandibula. B. Gigi molar 2 maksila. C. Gigi molar 3 maksila. D. Gigi premolar mandibular. E. Gigi premolar maksila. Jawabannya adalah B. Gigi molar 2 maksila. Pembahasan. Pada gigi posterior yang sering mengalami impaksi adalah sebagai berikut: A. Gigi molar 3 mandibular. B. Gigi molar 3 maksila.
C. Gigi premolar mandibula. D. Gigi premolar maksila. 12. Perubahan pulpitis reversible menjadi pulpitis irreversible umumnya disebabkan oleh A. Penurunan imun tubuh pasien. B. Tidak terbentuknya dentin reparatif. C. Demineralisasi dentin. D. Peningkatan jumlah koloni Porphyromonas endodontalis. E. Penggunaan obat anti nyeri yang berlebihan. Jawabannya adalah A. Penurunan imun tubuh pasien. Pembahasan. Perubahan pulpitis reversible menjadi pulpitis irreversible umumnya disebabkan oleh menurunnya imun tubuh pasien akibat tidak tertangani, diabaikan, atau tidak dieliminasinya pencetus inflamasi pada pulpitis reversible dengan baik sehingga kerusakan pada gigi semakin buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi. 13. Seorang pasien wanita 25 tahun mengeluhkan gigi geraham kiri bawah terasa sakit sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengeluhkan selalu sakit meskipun tidak makan dan tidak minum. Jika malam hari rasa sakit pada giginya semakin bertambah. Bila sakitnya timbul, pasien minum obat pereda nyeri yang bisa diperoleh di apotek. Setelah pemeriksaan intraoral, tampak karies profunda pada gigi 36. Tes perkusi plus, tes palpasi minus, tes tekanan minus. Tidak ditemukan kelainan pada jaringan lunak. Pasien tersebut diduga mengalami A. Pulpitis kronis. B. Pulpitis akut. C. Pulpitis reversible. D. Pulpitis irreversible. E. Nekrosis pulpa. Jawabannya adalah B. Pulpitis akut. Pembahasan. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan penunjang, pasien kemungkinan mengalami pulpitis akut. Pulpitis adalah peradangan pada pulpa gigi yang menimbulkan rasa nyeri. Penyebab pulpitis yang paling sering ditemukan adalah kerusakan enamel dan dentin. Penyebab kedua adalah cedera. Pulpitis akut parsialis merupakan kondisi di mana inflamasi pulpa gigi terjadi dengan tiba-tiba atau dapat juga terjadi karena kondisi eksaserbasi dari inflamasi kronis. 14. Jika kanal gigi pasien yang mengalami klasifikasi kanal pulpa terbuka dan mengalami infeksi, maka komplikasi yang mungkin terjadi adalah A. Resorpsi idiopatik. B. Hiperplasia. C. Hipersementosis. D. Nekrosis pulpa. E. Periodontitis apikal. Jawabannya adalah E. Periodontitis apikal. Pembahasan. Klasifikasi kanal pulpa atau pulp canal obliteration umumnya terjadi setelah cedera traumatis. Ada gigi yang ditandai dengan perubahan warna kuning pada mahkota gigi. Pada penampakan radiografi, saluran akar mungkin tampak sempit atau tidak tampak jelas. Tanda klinis dari penyakit ini adalah tidak adanya respon terhadap tes termal, sementara pada tes listrik memperoleh respon positif. Jika kanal gigi pada pasien penderita kalsifikasi kanal pulpa terbuka dan terinfeksi, maka komplikasi yang mungkin terjadi adalah periodontitis apikal. 15. Untuk memaksimalkan efek EDDA pada proses irigasi preparasi saluran akar yang terlalu sempit, maka dalam penggunaannya harus digabungkan dengan A. NaCl, B. NaOCl, C. H202, D. Chlorhexidin, E. HOCl. Jawabannya adalah B. NaOCl. Pembahasan. Larutan kelator yang sering digunakan dalam perawatan endodontik adalah garam disodium dari etilendiamin tetraacetic acid atau EDTA 17% dalam larutan netral. Kelator adalah pelarut komponen anorganik dan memiliki efek antibakteri yang rendah, sehingga dianjurkan sebagai pelengkap dalam irigasi saluran akar setelah sodium hipoklorit. Bahan ini mengikat ion Ca dari dentin, dengan demikian akan melunakkan dentin pada saluran akar yang sempit sehingga mempermudah preparasi. Pada akar yang sempit,
Efek EDA ini juga kecil terhadap C-adentin, sehingga untuk meningkatkan efeknya digunakan bersamaan dengan NaOCl. 16. Berdasarkan Permenkes nomor 39/2014, seorang tukang gigi yang telah tersertifikasi wajib membuat laporan secara bersikat. 16. Berdasarkan Permenkes nomor 39/2014, seorang tukang gigi yang telah tersertifikasi wajib membuat laporan secara berkala setiap bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. A. 3, B. 6, C. 8, D. 9, E. 12. Jawabannya adalah A. 3. Pembahasan. Berdasarkan Permenkes nomor 39/2014 pasal 6 ayat 2, tukang gigi memiliki kewajiban sebagai berikut. A. Melaksanakan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi. B. Menghormati hak pengguna jasa tukang gigi. C. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa tukang gigi tentang tindakan yang dilakukannya. D. Melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus dan membuat laporan secara berkala tiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa tukang gigi dan tindakan yang dilakukan. 17. Kumpulan manifestasi dalam mulut pada penderita AIDS dapat berupa A. Stomatis herpetica, B. Hipoplasi enamel, C. Adanya pseudopocket, D. Glossitis hunter, E. Odontoblas yang tidak membentuk dentin. Jawabannya adalah A. Stomatis herpetica. Pembahasan. AIDS merupakan kumpulan gejala-gejala penyakit infeksi atau keganasan tertentu yang turun akibat menurunnya daya tahan tubuh. Kumpulan manifestasi di dalam mulut pada penderita AIDS dapat berupa A. Infeksi jamur, dapat berupa stomatitis angularis atau perlece dan oral thrush. B. Infeksi oleh virus, dapat berupa stomatitis herpetica, leukoplakia, dan herpes zoster. C. Infeksi oleh bakteri, dapat berupa HIV, periodontitis, dan HIV necrotizing gingivitis. D. Neoplasma, dapat berupa oral kaposi sarkoma dan oval squamous cell carcinoma. E. Kelainan-kelainan lain oleh sebab yang sudah diketahui seperti ulcerasi aptosa rekuren, pembesaran kelenjar ludah, serostomia, dan penyembuhan luka yang lama. 18. Pembentukan kesehatan yang telah dilaksanakan masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga diperlukan pemantapan dan percepatan melalui SKN sebagai pengelolaan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting, antara lain A. Desa Siaga, BPJS Riskesdas, B. BPJS Jamkesmas P4K, C. Jamkesmas BPJS Desa Siaga, D. Riskesdas BPJS P4K, E. P4K Desa Siaga Riskesdas. Jawabannya adalah E. P4K Desa Siaga Riskesdas. Pembahasan. Pembangunan kesehatan melalui SKN sebagai pengelolaan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting, antara lain program pengembangan desa siaga, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, riset kesehatan dasar atau Riskesdas, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K, upaya pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer sebagai terobosan pemantapan dan percepatan peningkatan pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, jaminan kesehatan semesta, dan program lainnya. 19. Miringnya sus ke arah bagian tengah dari kulosal sehingga bentuknya mengkerut ke arah tengah merupakan pengertian dari A. Notched incisor, B. Initial H, C. Enamel pearl, D. Mulberry molars, E. Talon scapes.
Jawabannya adalah D. Mulberry molars. Pembahasan. Kelainan molar yakni miringnya cusp ke arah bagian tengah dari kolosal sehingga bentuknya mengkerut ke arah tengah seperti buah morbei. Oleh karena itu disebut mulberry molars atau mons molar. 20. Berikut ini yang bukan termasuk manfaat pelayanan dokter gigi keluarga adalah A. Memudahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. B. Menjadi alternatif lahan praktik dan penghasilan bagi profesi dokter gigi. C. Biaya kesehatan menjadi lebih terjangkau. D. Mutu pelayanan akan lebih meningkat. E. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan layanan kesehatan gigi. Jawabannya adalah C. Biaya kesehatan menjadi lebih terjangkau. Pembahasan. Berikut ini yang merupakan 5 manfaat pelayanan dokter gigi keluarga, yaitu A. Memudahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. B. Menjadi alternatif lahan praktik dan penghasilan bagi profesi dokter gigi. C. Biaya kesehatan menjadi lebih terkendali. D. Mutu pelayanan akan lebih meningkat. E. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan layanan kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.